Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami dari produk kue keriput ingin menunjukkan hasil presentasi video kelompok kami. Dengan saya Ridho Firmansyah 1112313000. Saya Siti Alfia dengan NIM 11231304. Saya Lisha Hermalia Latifa dengan NIM 1112321189. Saya Artika Syana Putri dengan NIM 11123128. Saya Desiana Setianingsi dengan NIM 1112312832. Saya Muhammad Rafli Friansyah dengan NIM 1112312991. Oke, masuk ke bagian latar belakang. Kue keriput merupakan salah satu jenis camilan tradisional khas Indonesia yang memiliki cita rasa gurih dan teksturnya. Sayangnya pamor kue keriput mulai kalah bersaing dengan makanan ringan modern yang marak dijual, terutama di kalangan generasi muda. Melihat kondisi ini, perlu adanya inovasi dalam mengemas dan memasarkan kue keriput agar lebih menarik dan sesuai dengan selera pasar masa kini. Selanjutnya ada visi dan misi dari produk kue keriput kelompok kami, yaitu isinya menjadi pelopor kue keriput pertama yang dikenal luas di pasar lokal dengan tetap menjaga cita rasa dan kualitas tradisional. Lalu misinya itu menyediakan kue keriput berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan berinovasi dalam varian rasa agar sesuai dengan selera konsumen masa kini. Dan selanjutnya strategi pengembangan usaha produk kue keriput dari kelompok kami yaitu untuk memulai produksi dalam skala rumahan dengan fokus pada kualitas produk kue keriput, lalu menjual melalui media sosial dan marketplace, dan melakukan promosi melalui event kuliner, bazar, dan digital marketing. Saya Siti Alfia. Selanjutnya saya akan membacakan data perusahaan dari kue keriput, yang dimana nama perusahaannya itu Keriput Kekri. Nama usahanya kue keriput. Pendirinya Lisha Hermalia Latifa. Bidang usahanya kuliner atau makanan ringan. Skala usahanya UMKM. Dan selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran yaitu yang pertama kebutuhan dan permintaan produk, yang dimana cemilan ringan selalu dibutuhkan masyarakat, terutama yang menawarkan rasa unik dan kualitas premium dengan harga bersaing. Kue keriput berpotensi menjadi pilihan favorit. Target pasarnya pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai, dan pekerja. Segmen pasarnya yaitu berdasarkan demografi, usia 15 sampai 45 tahun, pria dan wanita, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga. Pendapatan berupa menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Berdasarkan geografinya, yang dimana wilayah perkantoran dan semi urban lebih banyak konsumen yang mencari cemilan kekinian dan tradisional. Daerah kampus, sekolah, kantor, dan pusat pembelanjaan. Berdasarkan psikografi, yang dimana konsumen yang menyukai makanan ringan, pecinta kuliner tradisional yang mencari cemilan nostalgia, konsumen yang menyukai makanan harga terjangkau tetapi berkualitas. Yang terakhir, berdasarkan perilaku konsumen, yang dimana konsumen yang gemar mencoba varian baru dari produk lokal, pembeli yang menyukai kemasan praktis untuk dibawa berpergian. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang aspek pasar dan pemasaran. Di poin keempat ada pasar sasaran, yaitu pelajar dan mahasiswa berusia 15 sampai 25 tahun, suka cemilan ringan saat belajar, mencari makanan dengan harga yang terjangkau. Nah, lalu ada pekerjaan kantoran dan pegawai. Di sini berusia 25 sampai 40 tahun, membutuhkan cemilan saat untuk bekerja. Yang terakhir ada ibu rumah tangga, yaitu berusia 30 sampai 45 tahun, membeli kue sebagai cemilan keluarga. Dan yang poin kelima itu ada rencana dan strategi pemasaran. Di sini ada promosi online, kita ada Instagram, TikTok, di WhatsApp, dan kita pakai marketplace. Lanjut ada penjualan langsung di event bazar kampus, event kulineran. Yang ketiga ada diskon dan promo bundling. Kita beli 2 gratis 1. Lanjut di aspek produksi dan operasional. Di sini ada aspek produksi dan operasional, proses produksi atau proses operasional usaha.
yaitu satu, persiapkan bahan. Itu bahannya itu ada tepung terigu, ada gula pasir, telur ayam, mentega, susu bubuk, vanili bubuk, dan minyak goreng. Lanjut ada pencampuran dan pengelolaan adonan. Tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan vanila dicampur dalam satu wadah yang besar. Yang kedua, telur dan mentega ditambahkan ke dalam campuran kering. Yang ketiga, semua bahan diuleni hingga menjadi adonan. Dan yang ketiga ada pencetakan adonan. Adonan yang telah kalis kemudian dipipihkan menggunakan rolling. Lalu adonan dipotong kecil-kecil berbentuk persegi panjang. Setiap potongan dilipat dengan teknik khusus hingga membentuk pola keriput. Dan yang keempat ada pemanggangan dengan oven. Kita panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 160 derajat Celcius dan letakkan adonan yang sudah dibentuk di atas loyang yang telah diolesi sedikit mentega. Dan yang ketiga, panggang adonan selama 15-20 menit hingga mengembang, kering, dan berwarna keemasan. Lanjut kita ke aspek produksi dan operasional. Di sini ada pendinginan. Setelah matang, kita keluarin kue dari oven dan didinginin di rak pendingin. Lalu pastikan kue keriput benar-benar dingin untuk menjaga kerenyahannya. Lalu ada pengemasan. Kue keriput yang sudah dingin dikemas menggunakan plastik atau kotak nika. Dan yang terakhir ada penyimpanan dan distribusi. Simpan produk di tempat bersih, kering, dan sejuk. Saya Artika Syana Putri, di sini akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas kue keriput. Di sini ada key partners. Yang pertama, kita yang pastinya supplier bahan baku seperti tepung, telur, dan lain-lain. Terus juga kita ada mitra seller dengan toko-toko atau kafe. Yang ketiga ada desain kemasan dan percetakan. Selanjutnya ada key activities. Di sini kita memproduksi kue keriput, pemasaran online dan offline, dan distribusi produk. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada cemilan modern dengan sentuhan lokal. Yang kedua ada tekstur unik, renyah di luar, lembut di dalam. Yang ketiga ada varian rasa sesuai selera lokal. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama ada interaksi langsung via media sosial di IG Keriput. Selanjutnya ada program loyalitas dan promo bundling. Yang ketiga ada respon cepat dan pelayanan ramah. Ada customer segment yang dimana kita ada customernya ada mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, dan pecinta pastry dan makanan ringan. Selanjutnya ada channel, kita ada di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Marketplace kita menggunakan Shopee, Tokopedia, GoFood. Selanjutnya penjualan langsung dengan menitip jual di toko atau kafe. Selanjutnya ada key research, di mana kita menggunakan alat produksi seperti oven, mixer, dan lain-lain. Yang kedua, yang pastinya tenaga kerja produksi dan admin. Yang ketiga ada media promosi dan konten digital. Selanjutnya ada cost structure, yang dimana bahan baku produksi, kemasan dan desain, biaya distribusi dan promosi. Yang terakhir ada revenue streams, yang dimana penjualan perbungkus kue, paket bundling, dan kemasan khusus event, hampers. Selanjutnya yang terakhir ada kerjasama dengan mitra reseller dan kafe. Di sini ada biaya sumber daya manusia. Kita ada 5 karyawan. Yang pertama ada bagian produksi dengan gaji 1.500.000, bagian pengemasan 1.400.000, bagian pemasaran 1.500.000, bagian administrasi 1.600.000, dan bagian quality control 1.400.000, dengan total biaya gaji per bulan yaitu 7.400.000. Tunjangan insentif kita ada opsional per karyawan. Kita mendapatkan bonus target produksi, bonus kehadiran penuh, bonus target sejumlah 200 per bulan, bonus kehadiran penuh 100.000 per bulan. Jika semua karyawan memenuhi target, total tambahan insentif sekitar 5 dikali 300, total dari bonus jika dijumlahin dengan harga 1.500.000. Total biaya SDM gaji ditambah insentif per bulan
Dari total 7.400.000 biaya gaji per bulan ditambah dengan 1.500.000 dari bonus, sehingga jumlahnya menjadi 8.900.000. Adapun SWOT kue keriput, yang pertama ada kekuatan, strength, yaitu tampilan menarik. Kue clean yang renyah memberikan tampilan estetik dan menggoda, cocok untuk tren makanan instagramable. Yang kedua ada tekstur dan rasa yang unik. Kombinasi tekstur garing di luar dan lembut di dalam menjadikan makanan yang menarik. Yang kedua ada kelemahan, proses pembuatan rumit. Membutuhkan keterampilan baking yang tinggi dan waktu produksi yang cukup panjang. Kedua ada tidak tahan lama, teksturnya bisa berubah menjadi lembek, luarnya itu jadi tidak garing lagi jika tidak segera dikonsumsi atau disimpan dengan benar. Yang ketiga ada peluang. Pertama ada pasar makanan premium dan artisan. Konsumen kelas menengah ke atas mencari produksi berkualitas dan unik. Kedua ada tren dessert modern dan cafe culture. Bisa dijual di cafe, coffee shop, atau toko dessert dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir ada treats atau ancaman, persaingan dari produk sejenis. Banyak dessert modern lain yang bersaing seperti Korean cake, milk crepe, dan croissant. Kedua ada ketergantungan pada bahan impor. Bila bahan seperti butter atau krim harus impor, fluktuasi harga bisa menjadi masalah dan menjadi lebih tinggi. Berikut adalah contoh layout dari toko kami dan juga dapur kami. Dan berikut contoh dari produk yang akan kami jual. Berikutnya kesimpulan. Dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan yang telah disusun, terlihat bahwa bisnis ini memiliki arah yang jelas dan strategi yang kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, dukungan SDM yang kompeten, serta fokus pada kepuasan pelanggan, Kue Keriput siap bersaing dan menjadi salah satu merek camilan favorit di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.